Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Leonardo Nenggolan, peserta latihan dasar CPNS Basarnas tahun 2021, angkatan 8, kelompok 1. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pelayanan publik. Pengertian, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, selanjutnya, mengapa sih perlu ada pelayanan publik? Atau apa sih yang mendorong ada pelayanan? Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan dari instansi pemerintah. Yang kedua adalah keinginan. Yang ketiga adalah pelayanan itu sendiri. Oke. Lanjut. Unsur pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara. Organisasi penyelenggara adalah, yaitu dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Yang kedua adalah penerima layanan. Penerima layanan yaitu masyarakat umum atau publik. Ketiga adalah kepuasan pelanggan, yaitu adalah sesuatu nilai yang didapatkan oleh penerima layanan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membedakan barang atau jasa milik publik atau privat. Yang pertama, berdasarkan penyedia atau produksi. Privat diproduksi oleh pihak swasta, sedangkan publik oleh instansi pemerintah. Kategori selanjutnya yaitu cara konsumsi. Privat terdapat rivalitas dan ekskludabilitas tinggi, sedangkan publik rivalitas dan ekskludabilitas rendah. Berikut keputusan politik. Barang dan jasa privat tidak terpengaruh oleh keputusan politik, sedangkan barang atau jasa publik itu strategis dan menyangkut kepentingan bangsa, sehingga keputusan politik sangat mempengaruhinya. Selanjutnya, kita akan membedakan barang atau jasa publik dan privat berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama, sifat pelayanan publik. Publik dan semi-publik bersifat publik atau semi-publik dan memiliki eksternalitas, sedangkan pelayanan privat bersifat privat. Kemudian, ciri kedua yaitu resiko kegagalan. Pelayanan publik bersifat kolektif bersama banyak orang, sedangkan pelayanan privat bersifat perseorangan. Kemudian, ciri berikutnya yaitu akses warga. Untuk pelayanan publik, akses warga menjadi tanggung jawab negara, sedangkan pada pelayanan privat, akses menjadi tanggung jawab warga. Ciri berikutnya yaitu keterkaitan dengan tujuan dan misi negara. Pelayanan publik bersifat tinggi dan langsung, sedangkan pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Ciri berikutnya, dasar penyelenggara. Pelayanan publik, konstitusi, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan. Pelayanan publik, kesepakatan pengguna dan penyelenggara atau perusahaan. Ciri berikutnya, lembaga penyelenggara, yaitu pada pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah dan non-pemerintah, sedangkan pada pelayanan privat diselenggarakan oleh korporasi, lembaga nirlaba, BUMN, dan BUMD. Ciri terakhir yaitu sumber biaya. Pelayanan publik dibiayai oleh anggaran atau subsidi pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Selanjutnya, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Selanjutnya, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lanjut, kualitas pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan.
Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian ditetapkan sejak pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya pelayanan, dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan. Hasil yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana. Harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya, dasar diselenggarakannya pelayanan publik. Yang pertama, hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Yang ketiga, tujuan untuk mencapai hal-hal strategis. Yang keempat, melindungi warga negara. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan warga negara. Demikian penyampaian materi saya untuk saat ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Afiknam Jagat Samagram.